Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast edukasi Rumah Sakit Mitra Kasih. Kali ini bersama saya Dr. Indah Kusumawardani yang akan memandu acara ini. Dan untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Erika. Dr. Erika ini adalah salah seorang dokter umum di Rumah Sakit Mitra Kasih sekaligus dokter hemodialisa di Rumah Sakit Mitra Kasih dan sebagai Kepala PKRS Rumah Sakit Mitra Kasih. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Erika. Dengan nama lengkap Dr. Erika Sri Mustika MMRS, lahir di Sumedang pada tanggal 12 April 1976 dengan alamat di Jalan Sangkuriang Cimahi. Untuk pengalaman Dr. Erika salah satunya telah mendapatkan pelatihan hemodialisa untuk dokter umum pada tahun 2017. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih penyakit ginjal. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada Dr. Erika pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan teman-teman sekalian di akun Instagram kita. Sebelumnya, penyakit ginjal itu adalah penyakit yang menyerang organ ginjal yang timbulnya itu secara perlahan dan sifatnya menahun. Kenapa sih jadi sampai banyak yang parah? Karena gejala awal penyakit ginjal ini seringkali tidak terlihat. Maka mulai ketahuan itu pada saat sudah stadium lanjut. Nah, dari penelitian global, penyakit ginjal kronis merupakan salah satu yang menjadi penyebab kematian di dunia dengan urutan nomor 18. Di Indonesia sendiri, dari penelitian Riskesdas, 2 dari 1.000 penduduk Indonesia itu menderita penyakit ginjal. Oke, jadi kita akan tanya-tanya nih sekarang, apa sih penyakit ginjal itu kepada Dr. Erika. Oke, Dr. Erika, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dok, udah siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan? Mudah-mudahan bisa jadi lebih mengerti ya mengenai penyakit ginjal. Siap, Dok. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Dok. Ini dari teman kita yang dengan akun Instagram Melisa Sabilah. Apa sih gejala awal gagal ginjal itu, Dok? Gejala awal gagal ginjal itu sebetulnya banyak. Jadi yang pertama biasanya lemah, letih, lesu. Jadi itu memang kesannya kan jadi kayak biasa-biasa aja ya gitu Iya, kan. Dok. Orang jadi tidak menyangka itu adalah gagal gejala dari sakit ginjal. Kemudian nanti bisa ada mual, muntah, gatel, baru kencingnya mulai ada berdarah gitu kan. Dan lama-lama akan menjadi sedikit. Seperti itu. Oke, jadi dia munculnya bertahap ya, Dok? Bertahap munculnya. Mulai dari situ bengkak-bengkak di badan gitu kan, sesek, batuk. Lama-lama itu akan menjadi berat. Oke, itu gejala awalnya ya. Kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan kedua. Kebiasaan apa saja sih, Dok, yang dapat mengakibatkan kerusakan ginjal? Kerusakan ginjal itu kan berbagai macam faktor ya penyebabnya. Jadi kebiasaan pertama yang sering terjadi adalah kita males minum air putih sehari 8 gelas dengan ukuran 200 cc. Oke. 1 gelas 200 cc maksudnya. Jadi itu yang pertama yang kita biasanya males. Setelah itu ada faktor lain, misalnya diet kita. Diet kita itu nanti berpengaruh, misalnya kita terlalu tinggi lemak, kemudian asam uratnya terlalu tinggi, itu juga akan memperburuk kerja ginjal. Kemudian selain itu adalah kebiasaan orang Indonesia, biasanya kalau misalnya sakit sedikit langsung minum obat sendiri tanpa petunjuk dokter. Nah, itu ya, Dok, Itu ya. Iya, gitu kan. betul. Jadi itu yang memperburuk kerja ginjal juga gitu. Oke, jadi harus minum air putih ya, paling sederhana ya, Iya, Dok, ya. paling sederhana itu minum air putih. Nah, gitu. itu teman-teman semua. Jadi jangan sepelekan minum air putih. Itu sangat penting sekali untuk kesehatan ginjal. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Sabira 1131. Cara sederhana menjaga kesehatan ginjal itu gimana sih, Dok?
Sebetulnya tadi kan sudah dibahas ya. Paling sederhana sekali adalah kita memang minum air putih 8 gelas sehari. Iya. Itu yang paling sederhana. Oke, itu yang paling sederhana ya. Next, lanjut dari Yuwaningsih 4. Kenapa yang punya riwayat hipertensi lebih rentan terkena gagal ginjal, Dok? Jadi ini kan harus dijelaskan dari awalnya ya. Jadi kalau hipertensi itu gangguannya rata-rata adalah di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah itu kan bukan hanya ada di jantung, di otak, di badan kita, tapi sebetulnya di ginjal itu terdiri dari banyak pembuluh darah. Bisa dibayangkan kalau misalnya tekanan darah kita naik, otomatis berarti tekanan darah di ginjal juga akan naik. Iya. Nah, dari situ akan memperburuk karena tekanannya terlalu tinggi, otomatis pembuluh darah akan rusak yang di ginjal. Nah, itu hubungannya. Jadi itu yang akan memperburuk kerja ginjal dan fungsi ginjalnya sendiri dari darah tinggi. Berarti, Dok, kalau yang kata orang-orang nih, kalau minum obat darah tinggi terus-menerus, oh nanti ginjal saya rusak. Nah, berarti itu salah ya, Dok? Ya, itu mindset yang harus dirubah. Jadi ada beberapa obat yang memang harus kita konsumsi terus-menerus. Tadi sudah disebutkan, yang tidak boleh itu adalah minum obat yang tidak atas petunjuk dokter. Iya. Misalnya kan obat sakit gitu kan, rata-rata ini sakit gigi udah aja dibom minum obat apa beli sendiri di warung Iya, gitu kan. betul, Dok. Atau ada kadang-kadang beli sendiri antibiotik dari apotek. Oh iya, iya. Nah, yang gitu-gitu kan nggak bagus ya, karena antibiotik sendiri tetap ada komplikasinya ke ginjal. Nah, di balik mindsetnya, kalau untuk obat-obat kronis, misalnya obat darah tinggi, obat jantung, obat kencing manis, justru itu harus kita minum setiap hari untuk mempertahankan fungsi ginjal. Oke. Gitu. Jadi jangan dibalik ya. Nanti saya minum obat darah tinggi terus, Dok. Jadi ginjalnya rusak. Enggak, Nah, gitu. itu ya, Kebalik Dok, ya. Gitu ya. Iya. Teman-teman semua kebalik kalau mindsetnya seperti itu. Jadi tolong dikasih tahu keluarganya untuk orang-orang yang punya penyakit kronis, terutama darah tinggi dan kencing manis, tolong obatnya diminum setiap hari. Iya, betul. Gitu. Setiap hari ya, Dok, Setiap ya. hari ya. Jadi udah nggak gitu. perlu takut nih teman-teman semua kalau memang dokternya nyuruh untuk minum obat darah tinggi, obat kencing manisnya disuruh minum tiap hari, nggak usah takut. Itu memang untuk kebaikan ginjalnya juga ya, Dok, ya. Iya, gitu. Oke. Jadi terjawab mitos yang selama ini ya, Dok. Iya. Oke. Kita lanjut, Dok, ke pertanyaan selanjutnya dari Rifa Hasnam. Dok, apa benar minum air putih sangat berpengaruh terhadap kesehatan ginjal? Seberapa ngaruh sih, Dok? Tuh. Ya itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi di awal. Jadi dengan minum air putih 8 gelas sehari itu kan sebetulnya untuk memaintenan fungsi ginjalnya sendiri. Karena sesuai dengan kebutuhan dasar dari manusia, memang kita butuhnya 1,5 liter sampai 2 liter sehari. Disesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau misalnya kita aktivitasnya berat, maksudnya kita mengeluarkan banyak keringat, berarti kan dari 8 gelas itu atau 1,5 liter itu ya memang harus ditambah. Gitu. Jadi fungsinya air putih itu ya itu untuk memainten sirkulasi darah di dalam tubuh kita sehingga darah yang masuk dan keluar dari ginjal itu berfungsi dengan baik. Pengeluaran karena ada fungsi dari ginjal itu ada ekskresi dan sekresi. Jadi untuk pengeluaran racun-racun dari ginjal itu kan dipengaruhi oleh cairan tuh. Ya. Jadi bisa terbuang gitu kalau kita minumnya cukup. Kalau kita minumnya tidak cukup, otomatis racun-racun akan numpuk. Iya. Itu sih maksudnya dengan minum cukup tuh. Oke, jadi intinya karena ginjal ini fungsinya untuk mengeluarkan racun dari tubuh, dengan kita minum air putih yang cukup itu akan membantu kerja ginjal kita ya, Dok, ya. Untuk mengeluarkan racun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, next, Dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Nadia Lestari Nadia. Kencing berwarna sama sering ISK, apakah itu berpengaruh sama ginjal kita, Dok? Ya, tentu saja. Sebetulnya kencing berwarna itu salah satu gejala dari ISK. Yang dimaksud ISK adalah infeksi saluran kemih, gitu kan. Kencing berwarna itu bentuk terakhir sebetulnya, karena
biasanya awalnya kalau ISK itu hanya ada rasa-rasa sakit gitu kan, perih saat kencing, demam gitu. Nah, Atau anyang-anyangan ya, Dok, anyang-anyang ya? ya kalau kita biasa kan, Mhm. anyang-anyangan kalau kita bisa bilang. Nah, bentuk terakhir gejalanya itu biasanya ada, perubahan warna kencing. Oke. Biasanya perubahan warna kencing lebih ke merah, atau yang lebih sering itu bentukannya seperti air cucian daging. Jadi kemerahan ya, Dok? Kemerahan, merah ke coklat gitu. Nah, Oke. itu udah berat biasanya kalau udah sampai seperti begitu. Adakah hubungannya dengan nanti sakit ginjal? Tentu saja, karena kalau sudah berarti sudah ada tanda-tanda seperti itu yang sangat terlihat, berarti itu ada salah satu bentuk kebocoran dari ginjal. Kan harusnya Iya, kan, iya. jadi kan ada fungsi ginjal itu sebagai penyaring ya. Iya. Penyaring itu kan berarti ada hal-hal yang bisa dikeluarkan, ada hal-hal yang tidak bisa dikeluarkan. Iya. Salah satu yang tidak bisa dikeluarkan itu adalah sel darah merah. Nah, kalau sudah bentuknya warnanya merah, berarti ada sel-sel darah merah yang keluar. Itu kan udah nggak bagus ya. Berarti saringannya Berarti sudah saringannya bocor sudah ya, Dok? bocor Iya, gitu. Apalagi kalau timbul berkali-kali. Iya. Bisa dibayangkan bocornya berarti kan makin besar, makin besar, makin besar. Seperti itu. Jadi lama-lama ya iya jatuhlah ke gagal ginjal. Oke, Gitu. berarti ngaruh ya, Dok, ya, Sangat sering ISK itu ya? ISK itu Oke. sangat berpengaruh. Makanya ya jagalah lah gitu kan, dari segi kesehatannya, segi minumnya gitu. Maksudnya kesehatan di sini adalah kita dari baju, pakaian dalam gitu kan, yang usahakan yang menyerap keringat gitu. Jadi bakteri-bakteri tidak sampai bisa masuk ke saluran kemih. Iya. Seperti Sama itu. kalau untuk perempuan mungkin cara mencebok Iya, ya, Dok, ya? cara membersihkan saat kita sudah buang air kecil itu juga berpengaruh gitu kan. Kemudian biasanya saat kita head ya, gitu. Saat kita head, males lah ganti pembalut gitu Oh kan. iya, Nah, sampai sore sampai ya, sore Dok. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, yang gitu-gitu itu juga akan berpengaruh sekali menjadi infeksi saluran kencing karena kan satu lembab, kedua adalah ada kumpulan darah ya. Iya. Kumpulan darah itu bakteri senang tuh di situ. Oke. Gitu. Bakteri iya. senang tuh di situ. Akhirnya kan naik tuh ke saluran kemih, itu yang menyebabkan nanti akan terjadinya infeksi saluran kemih. Oh, gitu. Salah satunya ya, salah satunya. Baik, Dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Yang mana ya? Oke. Dari Suci Sofa Marwa. Dok, teman saya nggak suka minum air putih, gantinya suka minum teh manis dingin. Efeknya gimana, Dok? Yang nomor satu efeknya segar pasti ya kalau minum air manis. Itu sudah pasti ya, Dok. Dan jelas banyak yang lebih memilih teh manis dingin daripada air putih. Sebetulnya nggak bagus ya, terlalu banyak kita minum air manis ya. Apalagi itu biasanya teh manis yang beli ya gitu. Itu kan pemanis buatan ya. Iya. Pemanis buatan tuh nggak terlalu bagus gitu. Satu, pemanis buatan tidak terlalu bagus. Kandungan gula terlalu tinggi juga itu akan mempengaruhi. Lama-lama sensor kita terhadap gula tuh nanti turun. Sensor badan ya akan turun. Itu kan lama-lama akan terjadi kencing manis. Lama-lama akumulasi dari terus-menerus gitu karena kebiasaan kita terlalu sering minum air manis. Akhirnya akumulasi. Biasanya jatuhnya nanti larinya ke kencing manis. Bisa dibayangkan kalau kita sudah jatuh ke penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, itu akan mempercepat 5 kali lipat untuk kerusakan ginjal. Wah, sampai 5 kali lipat, Dok. Iya. Oke. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya anggap saya tidak memiliki kencing manis, anggap dalam 10 tahun saya bisa terkena sakit ginjal. Bisa dibayangkan yang kencing manis itu kemungkinan besar dalam 5 tahun dia sudah jatuh kepada sakit ginjal. Oh, gitu. Jadi memang berpengaruh sekali gitu untuk minuman-minuman manis, minuman-minuman bersoda gitu kan. Jadi jangan banyak-banyak ya gitu kan. Minum nah, itu manis, segar banget ya, enak banget gitu kan. Betul. Minum manis terus jadi diabetes, dari diabetes jadi gagal ginjal iya, ya, Dok, kan sayang gitu kan. Iya. Sayang nanti masih muda udah harus cuci darah. Iya. Banyak lagi kan gitu kan Dan kasihan, usianya semakin muda ya, Dok ya. usianya Makin kesini muda, ya. gitu kan. Kasihan gitu kan.
semua hal yang masih bisa kita perbaiki, kita jaga, kita cegah ya kita cegahlah gitu. Oke, Ya. baik. Nah, jadi inget tuh untuk minuman-minuman manis coba dikurangi mulai sekarang ya. Yang tadinya mungkin tiap hari coba kurangi dulu perlahan-lahan ya dok ya. Iya. Jadi berapa hari sekali gitu. Oke, next kita lanjut. Ini dari Uci 1608. Dok, apakah batu ginjal bisa hilang dengan sendirinya? Apakah ada obat herbal untuk menghilangkannya? Gimana nih dok? Batu ginjal itu tergantung besarnya ya untuk hilang dan tidak. Artinya bukan hilang sebetulnya gitu kan. Dia bisa keluar sendiri selama besar diameter batu ginjalnya itu lebih kecil dari diameter kalau kita bilang saluran kencing bagian atas atau ureter. Iya. Ureter itu bisa dibayangkan diameternya maksimal di 0,4 cm atau 4 mili. Kalau batunya lebih dari 4 mili, ya nggak bisa keluar dong. Ya bisa keluar tapi kan sakit. Iya. Gitu kan, sakit banget kan biasanya yang sampai wah ada yang sampai guling-guling gitu kan. Iya dok. Yang bisa keluar dengan sendirinya ya itu yang kurang dari 4 mili itu Kurang dari gitu. 4 mili Itu ya, pun dok. tapi dengan prosesnya. Kalau misalnya di saluran kencing, di saluran saluran ureternya tidak ada struktur atau tidak ada gangguan, ya mungkin masih bisa keluar sendiri ya. Tapi kalau misalnya sudah ada gangguan, ya tetap nggak bisa keluar lah. Jadi semakin sempit lagi semakin ya dok sempit ya? lagi Iya, gitu. Jadi ya jangan berharap bisa keluar sendiri ya. Terus untuk jawaban tadi herbal, sebetulnya kalau herbal mungkin ada di Indonesia biasanya kebiasaan minum air kumis kucing ya, gitu, ya. atau daun pecah beling. Ya silahkan dicoba, tapi kalau dari kita sih dari bidang kedokteran penelitiannya memang belum cukup banyak ya, gitu. Untuk yang itu kan kita juga herbal sedang diteliti ya. Yang lebih aman sih ya itu aja sih, minum cukup, makan diatur, jadi semuanya jangan terlalu berlebihan lah. Iya, itu dok. aja sih sebetulnya. Dan intinya kalau memang sudah ada jangan gejala, nahan kencing. betul ya itu ya dok ya salah juga ya. Satunya itu jangan nahan kencing. Karena dengan nahan kencing otomatis kan si pembuangan itu kan tertahan gitu ya. Iya. Jadi kan jadi akumulasi numpuk. Ya itu salah satunya. Dan bisa bikin infeksi saluran kencing juga ya dok ya. Saluran kencing dan batuk. Iya. Betul. Intinya kalau sudah ada gejala konsultasikan secepatnya gitu, ke dokter ya atau dokter mana saja yang teman-teman percayai gitu kan, sama saja yang penting secepatnya berkonsultasi ditangani secara medis ya dok ya. Iya, gitu ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dok, ada yang nanyain dari Mahrani Yasmin 17. Dok, obat diet yang aman untuk ginjal apa ya dok? Ini mungkin pengen diet ya? Iya ya dok ya, pengen diet ya dok. Berapa tahun ya? Sebetulnya nggak ada obat yang aman ya. Intinya gini, obat-obatan itu kan sebetulnya kan zat kimia semua ya. Iya dok. Kan harus terpantau. Iya. Walaupun kita pemantauan obat oleh dokter, tetap saja gitu kan ada komplikasinya, ada beban buat ginjalnya. Hanya kalau obat-obat yang kita awasi itu kita sudah perhitungkan untuk ginjalnya. Ini beban ke ginjalnya sejauh mana gitu kan. Kalau sudah ada penelitiannya intinya kan gitu. Nah, kalau sekarang pengen diet ya menurut penelitian sih belum ada obat-obat diet yang memang aman buat ginjal gitu. Kalau pengen diet, konsultasi sama dokter gizi, olahraga gitu kan. Itu yang lebih bagus daripada nanti minum obat diet biar ginjal biar kurusan tapi itu membahayakan ginjalnya gitu. Buat kan? Apa ya buat dok apa? Ya? Biasanya obat-obat diet yang beredar di pasaran itu lebih ke dia merangsang untuk kencingnya banyak. Satu itu. Kedua, dia merangsang untuk buang air besar lebih sering.
Oke, Bisa sampai iya. mencret-mencret kan, gitu kan. Nanti ujungnya dehidrasi ya, Dok ya? Ujung-ujungnya dehidrasi Iya. kan. Ujung-ujungnya dehidrasi, setelah dehidrasi otomatis kan ginjalnya kisut. Oh, karena Karena cairannya cairannya kurang. kurang, Iya, betul gitu. sekali, Dok. Ginjalnya kisut, cairannya kurang. Mm-mm. Awalnya nanti kita bilang adalah gagal ginjal akut. Mm-mm. Kalau Akut itu masih keseringan, baru ya, masih Dok ya? baru. Akut. Kalau keseringan, jadi kan kronis dong, gitu kan. Jadi Iya. timbullah gagal ginjal yang berat. Gitu. Kalau udah kronis, udah sampai Iya. stadium akhir, ya udah nggak bisa tertolong ya, Dok Nggak ya. bisa Udah harus yang tertolong. namanya cuci darah atau Cuci darah. hemodialisa. Iya, Nah, gitu. itu nanti Kan ketemunya sayang ya, sama Dokter Erika. Jangan ketemu saya di polihemodialisa. Iya. Kecuali kalau mau konsultasi aja boleh. Iya, Tapi mangga. kalau jadi pasien saya sih, Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan kita sehat Jangan ya. semuanya. Iya, oke. Baik, ada tambahan lagi mungkin Dokter Erika? ya intinya gini ya. Jadi tagline di kita sih sebetulnya di polihemodialisa adalah sayangi ginjalmu. Sayangi ginjalmu itu dengan cara minum cukup, hidup sehat, tidur cukup, makan yang sehat dan teratur, kemudian hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum minuman keras gitu kan yang beralkohol, banyak terlalu minuman manis gitu kan, makan makanan yang terlalu banyak berlemak, makan makanan yang tinggi asam urat gitu kan, itu semua nanti akan memperburuk ginjalnya. Satu lagi, kalau teman-teman semua yang sudah punya sakit kronis dengan terapi pengawasan dokter, yaitu tadi hipertensi dan kencing manis, obatnya tolong diminum setiap hari karena itu semua akan menjaga ginjalnya. Iya. Jangan sampai kita udah enakan nggak diminum lagi dok, karena udah enakan, tapi itu jangan salah, itu akan mempercepat sebetulnya kalau kita makan obatnya tidak teratur. Nah, Gitu. itu intinya patuh sama Intinya dokternya patuh, ya, Dok ya. Iya. Oke, baik. Dokter Erika, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman semua. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti mungkin kita akan buka sesi tanya jawab lagi ya, Dok ya, lain kali lain ya. kali ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Dokter Erika. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapat dari sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa tetap menjaga pola hidup yang sehat ya, sehingga untuk penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan bisa kita hindari gitu. Oke, sekian podcast edukasi Rumah Sakit Mitra Kasih kali ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Erika. Sama-sama.